Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segitiga semantik. Nah, segitiga semantik yang kita gunakan sebagai contoh adalah seperti ini ya. Ada kucing, ada cat, ada semantic triangle. Jadi kita berbicara tentang tiga bentuk ya. Yang pertama adalah konsep, yang kedua referen, dan yang ketiga adalah simbol. Ingin saya garis bawahi di sini gambarnya ini cuma simulasi ya, jadi bukan kucing dalam arti sebenarnya, tapi ini referennya. Jadi jadikan referen itu kartun kucing. Jadi kita dari sini aja dulu ya. Ketika manusia, ini otaknya manusia, itu mengidentifikasi objek kucing, maka yang muncul di kepala manusia adalah konsep. Jadi manusia itu ketika melihat segala sesuatu sekitarnya, mereka mengkonseptualisasi. Ya. Konseptualisasi itulah yang membuat manusia kemudian perlu untuk membuat simbol. Ya, perlu untuk membuat simbol. Simbol itu dinamakan cat atau kucing. Simbol itu bisa berbentuk bahasa, bisa berbentuk gambar. Nah, referen, yang dimaksud referen itu apa sih? Sesuatu yang diacu atau yang objek yang kita perhatikan, sesuatu yang di reverse ya, apa dituju oleh yang kita maksud ya, atau yang kita bahas. Jadi konsep itu hanya ada dalam pikiran. Misalnya ketika kita itu melihat kucing seperti ini, maka konsep tentang kucing itu muncul di pikiran manusia. Oleh sebab itulah manusia bisa membedakan antara, jadi konsep itu ada di pikiran dan sifatnya abstraksi. Inilah yang menyebabkan manusia itu bisa mengidentifikasi segala sesuatu di sekitarnya dengan lebih mudah. Ya, nanti akan ada contohnya. Jadi konsep itu ada dalam pikiran manusia. Simbol adalah tanda yang dibuat oleh manusia. Jadi tanda yang dibuat manusia itu adalah simbol. Filsuf mengatakan manusia itu animal symbolicum, atau binatang yang gemar untuk menyimbolkan. Nah, yang dimaksud manusia di sini adalah manusia yang bermain dengan simbol dan menyistemkan simbol pada akhirnya. Jadi tidak cuma menama-namai atau menyimpul-nyimpulkan dengan bentuk bahasa, bisa berbentuk gambar, dan menyistemkan simbol itu. Sistem itulah yang bisa kita gunakan kategorisasi ya, namanya. Manusia itu mengkategorisasi dalam pikirannya atau mengklasifikasikan sesuatu di sekitarnya ke dalam ini makanan, ini hewan piaraan, ini hewan ternak, ini kemudian hewan liar, ini serangga, dan itu muncul di konseptualisasi pikiran manusia. Nah, sistematisasi atau kategorisasi inilah yang kemudian membawa manusia untuk lebih mudah mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Ya, jadi ada nanti relasi homonimi, relasi toponimi, ada hipernimi. Itu juga karena cara berpikir manusia. Ini nggak perlu kuliah untuk bisa mengkategorisasikan seperti itu, nggak perlu kuliah. Artinya manusia secara natural itu menyistemkan simbol itu. Nah, kita bicara masalah sekarang ini garisnya lurus dan tidak putus. Mengapa kok ini putus? Karena ternyata tidak ada relasi logis antara kucing dengan fisik kucing, objek kucing. Jadi tidak ada relasi logis antara cat dengan sebelah kiri ini. Oleh sebab itulah di bahasa Inggris itu cat, di bahasa Indonesia kucing, di bahasa Jepang neko.
Karena memang kucing tidak pernah menyebut dirinya kucing. Kucing selalu menyebut dirinya meow, meow, meow dan sebagainya. Kalau tokek bagaimana? Tokek itu sebenarnya adalah karena kita onomatope ya, melihatnya, oh ya tokek itu karena oh ya udah kita tiru bunyinya, kemudian kita identifikasi binatang itu sebagai tokek. Kan burung juga tidak pernah kita sebut sebagai cicicuit. Cicicuit bunyi burung. Atau sapi sebut mau, nah, kan tidak ya. Itu kalau tokek atau jangkrik itu kasus onomatope sifatnya ya. Dan manusia itu ada dua ya. Yang pertama itu kalau nama-nama itu atau menyimbolkan itu secara arbitrer atau mana suka seenaknya, tidak ada benar-benar tidak ada relasinya. Sedangkan onomatope itu relasinya hanya relasi tiruan bunyi, hanya menirukan bunyi. Karena sebenarnya tokek tidak pernah menyatakan dirinya tokek. Sama halnya dengan tembok tidak pernah mengatakan dirinya tembok atau wall dan seterusnya ya. Jadi itulah dunia simbolisasi. Nah, apa yang dimaksud dengan konsep? Konsep itu adalah apa yang dipikirkan manusia yang berasal dari indrawinya. Dari indrawi itu banyak indra, kemudian dipikirkan dari persepsi panca indra itu dipikirkan, kemudian di konseptualisasi. Nah, maka konsep ini sangat penting, otak manusia sangat penting guna melihat referen dan melihat simbolnya ya. Jadi pusatnya ada di otak manusia. Nah, apakah referen itu harus selalu objek fisik atau fisik ya, physical objects? Enggak selalu, tidak selalu. Misalnya kata tidak, tidak itu kan tidak ada objek fisiknya. Adalah tidak punya objek fisik, hanya bunyi bahasa. Maksudnya kalau bentuk bahasanya ya fisik ya, bunyi bahasa itu kan getaran ya, atau tulisan tidak itu kan tulisan goresan dan itu fisik ya. Tapi yang dimaksud bukan fisik itu, artinya konsep tentang adalah atau konsep tentang tidak itu hanya ada dalam pikiran manusia, tidak ada kenyataannya ya. Nah, di sini kita perhatikan simbol gambar kucing ini ya. Kucingnya kita ubah menjadi kucing yang seperti ini, lalu kita ubah lagi menjadi kucing yang seperti ini, lalu kita ubah lagi seperti ini. Kita tetap menyebutnya gambar-gambar tadi adalah kucing. Mengapa demikian? Nah, inilah yang gunanya pikiran manusia itu mengkonseptualisasi itu gunanya di sini. Ya, manusia itu salah satunya itu berpikir prototipikal. Apa itu prototipikal? Ada prototipe. Jadi manusia itu memprototipekan bahwa kucing itu semacam ini gitu ya. Gambarnya dipikir manusia secara tidak sadar ataupun secara sadar. Jadi gambaran kucing itu hewan yang bagaimana itu ada di pikiran manusia. Maka manusia bisa mengidentifikasi ini, bisa mengidentifikasi ini ya. Itulah hebatnya konsep prototipe. Pasti ada prototipenya. Nah, referen itu apa yang dimaksud prototipe itu saya jelaskan adalah yang paling sesuai dengan konsep yang ada dalam pikiran. Misalnya ya, saya sebut wanita cantik atau pria tampan ya. Maka ketika kita menyebut kata-kata itu, yang muncul di pikiran manusia, yang anak muda zaman sekarang, misalnya mau di Ayunda atau siapa itu namanya, siapalah saya nggak tahu, atau laki-laki tampan, siapa, band Korea itu ya. Jadi itu adalah pikiran manusia terhadap konsep tampan, konsep ini. Misalnya kalau dulu itu perempuan cantik itu digambarkan nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan perempuan cantik itu identik dengan rambutnya panjang, rapi ya, rambutnya rapi, panjang, agak lurus ya, maksudnya agak lurus tapi
sedikit bergelombang, kemudian ya mungkin relatif ya ini ya. Kemudian kulitnya putih, ini yang jelas. Kebesaran kulitnya harus putih, kalau kata orang Indonesia kebanyakan ya. Kemudian kurus, dadanya besar, pokoknya montok. Wajahnya itu hidungnya mancung, wajahnya segar, kemudian kalau pakai hijab itu kelihatan cantik ya. Semua seperti Dian Pelangi gitu ya. Nah, itu adalah gambaran perempuan cantik di Indonesia. Tapi kalau 30 tahun atau 40 tahun lalu, saya pernah membaca gambaran perempuan cantik itu tidak seperti itu. Perempuan cantik itu adalah perempuan yang wajahnya yang agak tambun ya. Kemudian dia nggak kurus, kulitnya sawo mateng, nggak putih ya, sawo mateng, rambutnya agak ikal, jadi lebih ke ikal ya, bergelombang gitu ya. Ya seperti kalau prototipenya zaman dulu itu Eva Arnaz. Kalian pernah nonton film-film zaman dulu itu Eva Arnaz dan semacamnya lah. Nah itu terus lemah gemulai, tidak bekerja gitu ya. Atau kerja pun kalau kerjanya itu ya kerja yang ringan-ringan itu ya. Anda kalau tahu gambaran tentang kisah boneka Barbie itu ya, boneka itu, nah itulah gambaran perempuan cantik zaman dulu ya. Kerjanya itu yang kayak dokter, guru gitu ya, itu dianggap cantik. Sekarang kan udah bervariasi pekerjaannya, dan perempuan yang bekerja sekarang itu lebih dihargai daripada dulu. Kalau dulu dinomorkan, kalau sekarang kan banyak. Jadi itu gambaran tentang perempuan juga bergeser ya, pergeseran konsep konsentrasi di pikiran manusia secara kolektif. Nah, saya ambil contoh. Kalau tadi bicara tentang referennya terus, sekarang kita bicarakan tentang simbolnya. Nah, kalau tadi kan gambar kucingnya berubah, Anda tetap bisa menyebutnya sebagai kucing. Kalau ini tulisan sejelek ini atau seberantakan ini, Anda tetap bisa memahami. Mengapa demikian? Karena setiap kata itu di pikiran manusia itu ada prototipenya. Maka ini lebih mudah kalau Anda tetap bisa baca. Itulah sebabnya juga bahasa SMS itu bisa dibaca manusia juga. Karena pada intinya orang itu tidak membaca secara mengeja, tetapi membaca itu dari gambar urutan ini. Nah, di pikiran manusia akan mencari mana nih yang paling memungkinkan ya. Oh ini SMBOL. Yang paling memungkinkan di otak pikiran manusia SIMBOL. Ya mungkin I-nya hilang. Sama dengan di belakangnya, sulit untuk memikirkan simbal misalnya atau simba, kan sulit ya. TP ini juga sama. Ini pasti ini tetap atau tetap, bukan tetapi. Kenapa? Karena konteksnya begini. Nah, itulah pikiran manusia itu sangat bisa mengidentifikasi ini ya, jadi tetap mudah dibaca walaupun kontakan. Inilah yang membantu manusia untuk memahami walaupun bentuknya tidak benar. Ya, jadi begitu ya. Intinya adalah di pikiran kita itu ada generalisasi yang paling umum, yang paling prototipikal, dan akan berhadapan dengan referen dan simbol-simbol yang berbeda-beda. Jadi berbeda-beda simbolnya, berbeda-beda referennya, tetapi manusia tetap bisa mengidentifikasi dan mempermudah pikiran manusia. Kita bisa membayangkan segala sesuatu itu tidak ada prototipenya, maka akan sulit sekali kita mengidentifikasi. Misalnya pohonnya kan berbeda-beda, ada pohon mangga, tapi manusia mengidentifikasinya sebagai pohon aja. Coba kalau setiap detail yang kita lihat itu tidak ada generalisasinya, maka akan capek pikiran kita itu untuk menangkap informasi yang kita tangkap dari panca indera. Ya, gunanya juga di bahasa itu ada yang namanya struktur dan ada yang namanya sistem. Maksudnya struktur bahasa itu juga mempermudah manusia untuk berpikir. Begitupun juga dengan
Dan dengan sistematisasi di bahasa itu juga mempermudah proses berpikir. Adanya afiks, imbuhan itu juga memudahkan orang untuk membuat kata baru dari kata yang sudah ada. Ya, itu adanya nada atau tone itu di bahasa Cina Mandarin juga membantu orang sana untuk membedakan biar mereka tidak terlalu banyak fonem ya, atau tidak terlalu banyak subkata atau perkatanya. Nah, seperti itulah karismanya sangat sangat menarik kalau kita bahas lebih lanjut tentang betapa luar biasanya bahasa dan sistem simbol yang dimiliki manusia. Ini kan masyarakat ini mereka tidak tahu.